Salam jumpa anak-anak semua. Salam sehat semua ya. Yuk kita akan mulai sekolah minggu kelas besar ya. Oh ya adik-adik, hari Minggu kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Paskah ya. Hari Raya Paskah itu adalah hari kemenangan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dia sudah bangkit dan hidup di dalam hati kita. Yuk kita mau menyanyi dengan lagu Yesusku Hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Ya, Yesus hidup ya. Hidup selama-lamanya, tetapi dia hidup di dalam hati kita. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami kembali boleh sekolah minggu. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang juga sudah menyelamatkan kami. Kami mau terus percaya dan mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, mari kita mau memuji lagi dengan nyanyian Sungguh Ku Percaya. Sungguh ku percaya pada kebangkitannya. Mari. Sungguh ku percaya, percaya pada kebangkitannya. Sungguh ku percaya, percaya pada kebangkitannya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Ya, kita harus percaya ya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan sudah menyelamatkan kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut,
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, anak-anak, nanti kita bisa baca di rumah masing-masing ya firman Tuhannya, yaitu di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15 ya. Itu tentang ada 2 topik ya, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan dusta mahkamah agama. Dusta itu apa? Dusta itu kebohongan ya, di mana mahkamah agama sudah berkata bohong, menyebarkan kabar bohong ya. Nanti dicatat ya, jangan lupa Injilnya itu di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15 ya. Anak-anak, kita harus bersyukur ya, hanya oleh karena kasih-Nya dan anugerah-Nya kita semua percaya dan diselamatkan. Tapi ternyata tidak semua orang itu percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pada waktu itu sudah ada cerita bohong atau kabar bohong yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Lah, kabar cerita bohong itu berdampak sampai sekarang ini. Akibatnya banyak orang yang tidak percaya atau masih belum percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Perlu diketahui bahwa yang menyebarkan kabar atau cerita bohong itu adalah para imam-imam kepala yang membenci dan tidak suka dengan Tuhan Yesus. Ya. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu menyuap. Tahu apa anak-anak? Menyuap itu memberi sejumlah uang kepada serdadu atau penjaga kubur Tuhan Yesus pada waktu itu, agar mereka tidak menceritakan yang sesungguhnya, di mana sebenarnya mereka itu melihat peristiwa terjadinya kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, dalam berbicara, harus hati-hati. Jangan suka berbohong, karena berbohong itu dosa dan Tuhan tidak suka. Dan satu lagi, bukan hanya berbohong, ya, tapi jangan mau kalau disuruh mengatakan yang tidak benar, ya, tapi beranilah untuk berkata benar, ya, beranilah untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu sudah bangkit dan Dia hidup di dalam hati kita. Mari kita mau menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ya, yuk kita mau nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan.
Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Ya, untuk ayat hafalannya ya, itu dari Efesus pasal 4 ayat 25a. Berbunyi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, itu ayat hafalannya. Efesus pasal 4 ayat 25a. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah belajar tentang firman-Mu. Biarlah kami boleh dapat belajar untuk tidak berbohong lagi. Tetapi kami belajar untuk berani mengatakan yang benar dan berani bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sekolah minggu hari ini ya. Kita jumpa di minggu depan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.